saya cabi tapi badan saya tetap kurus, biasanya kayak Ada gitu. dok perempuan? Banyak requestnya kayak gitu, karena kan mungkin kalau cabi menggemaskan ya, muka lebih fresh gitu kan. Jadi biasanya itu tindakannya bisa kita lakukan fat transfer gitu. Jadi kita pindahkan lemak ke wajah, tujuannya adalah untuk menambah volume, jadi muka kita lebih seger gitu. Tapi kalau datang dengan kondisi mukanya tadi ininya apa namanya rahangnya lebar, ya berarti harus kita lakukan tindakan-tindakan yang mengecilkan supaya mukanya lebih fit. Tergantung sih. Tapi dari semua tindakan itu mana tindakan yang ketika kita lakukan langsung ubah itu biasa. Fat transfer ini lebih aman dibandingkan filler dok. Iya, karena kan tubuh kita sendiri ya. Jadi reaksi alergi, rejection dan segala macam pasti lebih minimal. Tapi kekurangan dari fat transfer ini apa yang kita tanam nggak akan 100% bertahan. Ini kan kita ngomongin yang bagus, tapi ada risikonya nggak sih? Ketika wajah yang original ini gitu ditambah-tambahin, ada botox, ada filler, ada apapun gitu. Risikonya ada nggak sih dok? Telah hadir bersama kita Dr. Pipim S. Bayasari, spesialis kulit dan kelamin Estetik Center Rumah Sakit IMC Sentul. Halo dokter. Halo. Halo dokter. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Dokter Pim, kita jumpa lagi dok. Di episode kedua. Nggak bosen kan dokter? Enggak, baru 2 kali. Baru 2 kali. Bakal dipanggil yang ketiga kali. Iya. Ini masih bahas soal kecantikan dan kegantengan. Gantengan. Tapi Iya. kalau tadi kan soal menjaga kesehatan ya Pak Asis. Iya. Kalau sekarang kita Ini akan bahas soal kegantengan dan kecantikan. Iya. Karena harus saya sebut, karena selalu dibilangnya kecantikan terus soalnya. Oh, Benar-benar. Disebut kegantengan bisa kan dok? Bisa. Karena ada saya di sini. oh iya boleh deh karena atasan ya. Tergantung intonasi sih. Oh gitu. Kegantengan loh. Oke, dok, saya langsung mulai dok. Dokter Pim, saya mau mulai gini. Lu pernah dengar kan istilah semua tuh sebenarnya bisa dibikin cakep, ya kan? Mau yang cantik, mau yang asal Ada ini. ada duitnya. Betul. Katanya kan begitu. Saya ubah misalkan asal dirawat ya dok ya. Asal dirawat. Nah sebenarnya bikin wajah bisa ganteng, bisa cakep kayak gitu tuh emang bisa dok. Sampai diubah-ubah segala macam itu. Karena kan sebenarnya ya kan ada orang katanya cakep, katanya biasa saja gitu kan. Tapi bisa diubah menjadi cakep gitu. Istilah cakep maksudnya dalam penglihatan kita ya gitu. Iya. Gimana dok? Ya, karena kan tadi ya cantik dan ganteng itu kan relatif ya. Betul. Mau kita ubah kayak A, ya ada orang yang suka, ada orang yang nggak suka. Nanti ikutin B ya beda-beda lagi. Iya. Cuma kita harus bagi dua. Pasien datang, dok saya pengen terlihat lebih baik, itu kita lihat dulu skala proporsi wajahnya. Ini mukanya yang bermasalah apanya nih, skin teksturnya atau kontur wajahnya yang tidak tepat gitu. Kalau misalnya secara skin teksturnya udah bagus, nggak ada jerawat segala macam, biasanya kan orang datang memang pengen memperbaiki proporsi wajah. Nah itu ya biasanya kalau aku pribadi lebih suka yang natural, jadi yang nggak berlebihan gitu. Jadi misalnya misalnya contoh Mbak Lulu gitu ya. Misalnya Mbak Lulu kan ya secara look ya udah bagus lah, kecil gitu. Cuma mungkin dagunya, proporsi dagunya agak pendek. Jadi kalau dagunya agak pendek, jadi akan terlihat lebih cabi gitu. Tapi kalau mungkin dagunya ditambah dikit, ya dia akan lebih proporsi. Jadi sebenarnya yang bagus itu adalah sesuai dengan proporsi wajah. Oke, itu bisa istilahnya apa? Disetting untuk yang tadi kita minta, misalkan kurang apanya itu dalam dunia medis atau dunia kedokteran itu bisa. Bisa. Contohnya misalnya lagi tren bibir kayak Kylie Jenner yang tebel-tebel, saya pengen kayak gitu, bisa aja. Pengen dagu yang lancip, ya bisa aja. Semua bisa dibikin. Tapi apakah itu sesuai kebutuhannya ya belum tentu. Misalnya Mbak Lulu kita setting bibirnya tebel kayak Kylie Jenner, ya nggak cocok Itu gitu. malah bukannya kayak monyong ya? Iya nggak sih? Jatuhnya karena proporsi mukanya udah kecil, kita kasih kayak gitu ya jatuhnya orang bisa ngira kamu alergi ya gitu kan. Oh iya, alergi Habis bibir. alergi bibir ya Jeding gitu. ya, bibir Iya, jeding jadi gitu ya. nggak berarti trennya lagi apa itu akan cocok di muka kita. Tadi balik lagi harus sesuai dengan rasio atau proporsi muka seseorang. Oh berarti kalau seandainya misal mau nambah bibirnya biar filler gitu dan dagunya juga harus konsultasi dulu sesuai. Oh ininya harus segini, ini harus segini gitu dok ya? Iya, karena sering sih pasien kayak dok aku pengen ininya dikencengin ya, kayak di facelift lah, atau aku pengen diisi lah, pengen dibotox segala macam. Ya kadang aku ngeliat dulu kalau misalnya memang nggak diperlukan ya ngapain dilakuin gitu loh. Karena ya kadang pasien tuh kan ngikutin tren ya, misalnya kayak ngeliat tren, misalnya aku ngeliat looknya di perempuan A, kok bagus ya di dia bibirnya kayak gini, kita juga kadang pengen kan, pengen punya bibir kayak gitu dok, saya pengen dong
dulu tuh yang lagi tren tuh kayak tren bibir Ica Celo. Itulah itu. Terus pengen kayak gitu semua pasien datang ke aku. Tapi aku jelasin kalau ini kalau dipasang di wajah kamu ya itu nggak akan pas gitu loh. Jadi memang harus juga kita pintar edukasi dan mengimajinasi kalau pasien mukanya seperti ini tuh nggak akan pas. Biasanya aku suka pakai aplikasi. Nih ya ini muka kamu, terus nanti kalau misalnya muka apa namanya dikasih kayak gini sesuai keinginan kamu, nanti hasilnya kayak gini. Oh iya dok, nggak jadi deh gitu. Jadi harus dikasih masukan kalau yang bagus itu yang natural gitu, yang memang sesuai proporsi ya, tidak mengubah sama sekali, tidak mengubah yang drastis gitu. Kalau perempuan tuh kan suka pengennya yang rahangnya lancip gitu ya dok ya, atau dagunya lancip gitu kan. Ya. Itu kalau di dunia kecantikan itu apa dok maksudnya jenisnya? Jadi gini, rahang yang lebar itu bisa banyak faktor, bisa dari otot, bisa dari karena lemaknya yang cukup banyak, terus bisa karena tulang rahang gitu, jadi tulang rahang yang lebar. Kalau tulang rahang yang lebar ya mau nggak mau memang kita harus kikis ya, harus operasi, itu biasanya ke dokter bedah plastik kan. Tapi kalau karena otot yang memang besar, biasanya otot ini seringkali karena kita suka makan. Makin kita makan kan ototnya akan terlatih terus nih, makin lama makin tebel, kenceng gitu. Nah itu juga dapat menyebabkan pipi jadi lebar gitu. Mungkin bisa dites nih, pegang di sini, terus gigit-gigit. Nah itu ada yang gerak-gerak. Nah yang gerak-gerak itu yang bikin pipi kita tampak lebih lebar. Nah kalau itu jawabannya di botox. Jadi dirilis ototnya supaya rileks. Nah ketika rileks dia nggak akan gerak. Jadi ketika nggak akan gerak dia akan lebih V gitu. Itu karena lebar dikarenakan otot. Tapi kalau lebarnya memang karena dia lemak ya harus disedot lemaknya, harus diambil lemaknya, seperti itu. Jadi tergantung masalah dia apa. Nah ketika itu semua terrilis, misalnya kayak tadi rahang ya kak, atau karena ininya, biasanya muka akan lebih V. Nah ketika V akan terjadi kekendoran wajah biasanya, karena tadi yang menyangga-menyangga itu rilis kan, biasanya muka akan lebih drop, turun. Nah itu dilihat, kalau memang ketika semua rilis muka jadi lebih drop, biasanya kan kita tarik, jadi si kulitnya ditarik dan supaya lebih kencang, jadi nggak kendor V-nya gitu. Nanti ditambah shaping terakhirnya apakah dibutuhkan filler atau enggak, tergantung hasil akhir. Itu biasanya di apa ya, saya nyebutnya di part mana ya, maksudnya bagian-bagian mana yang biasa dijadikan apa ya, ditangani, misalkan tadi dari rahang, hidung atau pipi atau apa ya dok, yang biasanya biar menjadi cakep itu gitu loh. Apa biasanya ya cukup dibenerin hidungnya aja orang bisa tiba-tiba penampilannya bisa berubah gitu, atau bibirnya atau rahangnya gitu. Biasanya kalau kayak itu ada yang tanya nggak sih, kalau saya ini pengen jadi cakep itu apanya yang harus diubah gitu? Oh request gitu ya? Iya request gitu. Ya nggak pasti gitu, orang datang kira-kira diapain ya dok, saya kayak gitu ya, tergantung tadi. Kita harus lihat proporsi muka orang itu. Kalau misalnya pasien datang dia kurus banget gitu kan, kalau kurus banget kan nggak fresh ya mukanya, Ya, berarti cekung sana sini berarti kan dia harus dikasih volume biar mukanya lebih seger kan. Ya Kirain langsung biasanya disuruh banyak makan aja banyak deh, makan gitu. aja. Tapi kadang banyak makan juga orang pengennya gini, dok saya lebih suka muka saya cabi tapi badan saya tetap kurus, biasanya kayak Ada gitu. dok perempuan? Banyak requestnya kayak gitu, karena kan mungkin kalau cabi menggemaskan ya, muka lebih fresh gitu kan. Jadi biasanya itu tindakannya bisa kita lakukan fat transfer gitu. Jadi kita pindahkan lemak ke wajah, tujuannya adalah untuk menambah volume, jadi muka kita lebih seger gitu. Tapi kalau datang dengan kondisi mukanya tadi ininya apa namanya, rahangnya lebar, ya berarti harus kita lakukan tindakan-tindakan yang mengecilkan supaya mukanya lebih V. Tergantung sih. Tapi dari semua tindakan itu, mana tindakan yang ketika kita lakukan langsung ubah, itu biasanya area hidung, terus kita buat area bibir juga. Jadi biasanya untuk yang pasien-pasien nggak punya batang hidung segala macam, begitu kita bikin hidung biasanya muka tuh langsung berubah, karena itu center kan, center dari wajah kan. Jadi begitu hidung diubah biasanya semua akan berubah. Begitu pula tadi yang kosong terus tiba-tiba ngisi, itu juga ngubah. Ya kan artinya kan pasien datang ya dok ya, rata-rata orang itu kan maksudnya dia sudah tahu kelemahan dia, ya kan, kelemahan dia. Saya kelemahannya di hidung ya, terlalu jendol gitu, atau pipi saya terlalu apa tadi ya dok ya, terlalu gede lebar gitu. Atau ada konsultasi dulu gitu, misalkan ya itu tadi untuk menuju cakep itu part mana, bagian mana yang harus dibenerin gitu loh. Harus konsultasi dulu, karena kadang-kadang pasien juga nggak sadar sih kak. Misalnya contoh kayak pasienku yang terakhir ya, dia mau datang tuh,
dok saya kayaknya ini deh, kayaknya pipinya gede banget, kayaknya Mm-mm. ini deh, kayaknya saya butuh di facelift, saya butuh di benang, butuh di ini, butuh di itu. Kalau aku ngelihat kayaknya nggak butuh gitu loh, karena kenapa dia fokus terus ke area bawah, karena area pelipis dia ke atas kosong. Jadi Hmm. pelipisnya kosong, jadi dia akan fokus terus kekurangannya ke bawah karena di areanya kosong. Jadi mukanya nggak proporsional, jadi seakan-akan dia melihat pipi dia cabi, besar kayak gitu. Terus makanya aku edukasi, Kak, coba deh bagian pelipisnya diisi, bagian dahinya diisi. Nanti ketika ini semua diisi, semua akan proporsional. Benar, waktu pas itu dia akhirnya melakukan tindakan fat transfer di IMC. Ketika sudah diisi pelipis dan dahi, dia ngeliat, oh iya ya, ternyata jadi simetris ya mukanya kayak gitu. Kadang kita juga harus menyadarkan pasien dengan memberikan imajinasi gitu, jadi jangan ikutin kemauannya gitu. Tadi yang tadi fat transfer itu dok, kayak maksudnya kayak gimana, lemak dipindahin ke muka bisa apa? Bisa, jadi bisa kita ngambil lemak di area paha, terus nanti lemak itu kita pindahin ke muka gitu. Jadi sama aja kayak filler, kalau Mbak Lulu tahu filler ya. Kalau filler itu kan ada cairan namanya hyaluronic acid. Ya, kalau itu kan bukan cairan yang dari tubuh kita kan. Nah, kalau misalnya kalau fat transfer itu dari lemak kita dipindahin aja, diisi gitu. Ini lemak kan biasanya nggak kepake ya lu, ini malah kepake lu. Iya, malah jadi cantik. Berarti bisa dikatakan si fat transfer ini lebih aman dibandingkan filler dok? Iya, karena kan tubuh kita sendiri ya, jadi reaksi alergi, rejection, dan segala macam pasti lebih minimal. Tapi kekurangan dari fat transfer ini, apa yang kita tanam nggak akan 100% bertahan. Contoh misalnya untuk muka, misalnya Mbak Lulu nih butuh sekitar 10 cc, kita masukin nih lemak 10 cc. Nanti seiring dengan bengkaknya turun, berjalannya waktu, biasanya dia stabil di bulan ketiga sampai bulan ke-6. Nanti biasanya dia akan turun, biasanya cuma bertahan mungkin 50 cc, 5 cc setengahnya atau 30%-nya kayak gitu. Sedangkan kalau filler itu yang aku kasih 10 cc, ya udah dia bertahannya 10 cc aja. Cuma negatifnya filler pertama pasti kita butuh lebih banyak siringnya ya, jadi lebih mahal. Yang kedua resikonya juga, dan biasanya kurang natural karena lebih keras bahannya. Berarti Gitu. filler ini bisa tahan lama seumur hidup? Filler juga nggak tahan lama. Fat transfer yang bisa tahan lama seumur hidup, tapi ya tadi berkurang dan kita butuh touch up juga. Gitu. Berkurangnya apa karena olahraga lemaknya jadi irang gini-gini dok? Nggak juga? Karena memang dari lemak dari tubuh kan, dia butuh media supaya dia bertahan. Nah, untuk media bertahan ini kan tergantung pola makan kita juga, gaya hidup kita, makanan gimana, kayak gitu. Karena kan alami tubuh kita cuma dipindahin ke media lain kan, ke tempat lain. Gitu. Jadi banyak hal yang mempengaruhi. Contoh, sehabis kita lakukan fat transfer terus di massage, dipijat-pijat, terus makan kita nggak sehat, yang harusnya itu adalah suplai makanan kan berpengaruh terhadap kesehatan kulit ya, itu juga nggak benar. Kita masih ngerokok, minum alkohol dan lain-lain, ya pasti akan cepat turun lemaknya. Makanya butuh pengulangan biasanya. Dan dipejut ternyata malah bikin turun Iya, lemaknya. iya. Karena kan dia harus stabil dulu. Bukan tambah rileks berarti. Enggak, beda. Dok, ini kan kalau kita baca ya, itu kan ada istilah-istilah untuk mencakepkan wajah kita tuh kan ada botox, filler, atau contouring ya. Itu istilah-istilah itu apa sih dok? Maksudnya untuk pemahaman. Perbedaannya apa gitu ya? Iya. Ya, gampangnya botox itu untuk merilekskan yang tegang. Jadi untuk otot. Jadi misalnya Mas ekspresi kayak ngangkat alis. Jadi keriput itu ada statik, ada dinamik ya. Statik itu adalah kerutan yang timbul akibat gerakan. Contoh mengangkat alis. Contoh mengernyitkan dahi. Terus Saya dong senyum. berarti ya. Iya, Dahinya ya? nah itu Oke. itu static wrinkle namanya. Jadi tadi tersenyum, jadi ada di sini kerutan kayak gitu, itu namanya static wrinkle. Nah, botox itu untuk merilis itu. Jadi nanti ketika suntik botox itu dilakukan, pas Mas Asis angkat alis itu nggak ada kerutan sama sekali karena ototnya nggak bergerak gitu. Pas ngerutin kaku, dahi, jadi kaku iya ya? jadi kaku. Makanya kalau nggak mau kaku, dosisnya harus di-adjust. Jadi bagaimana si otot itu tetap bekerja tapi nggak yang over gitu. Jadi biasanya aku kasih dosis yang kecil. Jadi pasien masih nggak kayak fake gitu ya. Misalnya angkat alis masih bisa, masih ada ekspresi, tapi ya kalau belum botox. Kelihatan. Berarti kaku tuh Gitu. berarti bukan jadi gini loh. Iya. Karena tujuan dari botox itu sendiri tadi awalnya dari dinamik yang kebiasaan kita kayak gitu, lama-lama
dia akan ngebentuk. Jadi ketika kita diem aja udah ada kerutan gitu. Itu botox. Kayak semacam mengencangkan aja gitu ya dok? Iya, mengencangkan dengan cara merilis otot Oke. gitu. Jadi Mas Aziz sudah nggak bisa tuh kalau marah-marah sama temen kayak Oh gini udah nggak nggak kelihatan kelihatan, galak ya? nggak kelihatan galak karena Lempeng aja kan? Tapi bukan berarti jadi muka kaku kan? enggak. Ini kan Enggak. kalau misalnya aku ini aku ngangkat alis, tapi kan aku nggak Oh, ngangkat. tetap stabil. Masnya kan nggak ngelihat aku Iya. ada kerutan ya karena Oke. udah disuntik botox, jadi dia rilis dia Lu si coba ototnya. lu ini lu. Coba nah kayak gitu. Belum sentuh botox. Belum. Nanti konsul pribadi lah sama dokter. Oh iya, Ya. iya. Nah kalau filler, kalau tadi kan merilekskan yang tegang. Kalau misalnya filler mengisi yang kosong, Oh, gitu. oke. Contoh ya tadi pelipisnya kosong, under eye-nya kosong, bibirnya pengen ditambah volume, jadi dia ngisi-ngisi yang kosong. Prinsipnya itu. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau tadi yang contouring dok? Contouring itu bagaimana kita membentuk kontur wajah gitu. Bisa treatmentnya dengan apa? Kombinasi tadi semua. Misalnya contoh case-nya Mbak Lulu nih. Mbak Lulu berarti kan dari tadi ngomong sama aku cukup ekspresif kan gitu ya, cukup ekspresif. Jadi karena Mbak Lulu cukup ekspresif di area dahi supaya nantinya nggak cepet muncul keriput di area atas, ya aku suggest-nya untuk dilakukan tindakan botox udah pasti di area atas. Terus batang hidung Mbak Lulu nih kurang nih, kita bisa lakukan tindakan benang. Biasanya area hidung yang paling aman itu lebih ke benang atau enggak operasi. Kalau filler aku nggak suggestion untuk daerah hidung, karena kalau daerah hidung dilakukan filler itu biasanya bagus Kak di awal. Cuma nanti makin lama nanti lebar karena dia kan cairan. Jadi dia akan migrasi. Jadi awalnya shape, nanti lama-lama lebar. Jadi untuk case Kalulu misalnya hidungnya kita lakukan benang atau operasi. Terus apalagi nih kan mungkin matanya atau apa agak turun nih alis sama matanya, kita apain, kita tarik aja benang ke atas biar dia agak melek atau enggak pakai botox sedikit supaya ototnya agak rilis jadi agak fresh dia. Terus bagian bawahnya apa, pipinya agak sedikit cabi mungkin bisa kita meso kayak gitu. Terus bibirnya atas sama bawah ya banyak sih Kak liatnya, atas sama bawah kok kayaknya nggak sama, atasnya lebih tipis bawahnya lebih tebal, oke kita filler area atas dagu ya kayak gitu. Itulah contouring. Jadi seni melihat wajah pasien yang bagus diapain tapi ya sesuai dengan rasio dan proporsi wajahnya gitu. Itu biasanya kalau sudah dilakukan botox, filler, contouring itu kuat berapa lama sih dok? Tergantung. Oke. Kalau botox biasanya 3 sampai 6 bulan. Bertahannya. Bertahannya hanya 3 sampai 6 bulan karena dia hanya meriliskan otot. Tapi kan tetap ya kadang-kadang Habis itu balik lagi gitu. Jadi kita harus ulang lagi. Ya namanya perawatan itu ya. Iya, kalau thread lift filler mungkin bisa tergantung dari merek ya. Tapi tahan bisa 1 sampai 2 tahun bisa, tapi ulang lagi gitu. Operasi lebih lama memang kalau surgery, kalau operasi yang kayak potong rahang atau facelift atau apa mungkin lebih lama, tapi juga nggak seumur hidup, tetap harus di touch up, cuma durasi waktunya lebih lama gitu. Nah terus kayak tadi filler sama botox kan tadi tahannya ada yang sampai 6 bulan gitu ya. Tapi kalau kita habis suntik itu langsung kelihatan hasilnya dok? Kalau botox butuh waktu. Dia maksimal di 2 minggu. Kalau filler langsung kelihatan. Thread lift atau tanam benang semua langsung kelihatan. Tapi kalau botox butuh waktu 2 minggu. Tapi termasuk cepet loh. Masanya juga sama itu kayak filler contouring itu kayak sama, tarik benang itu ya bertahannya sekitar hitungan bulan. Iya tadi kalau benang sama filler itu bisa tahunan, bisa 1 sampai 2 tahun tergantung jenis sama merek gitu. Tapi pada dasarnya harus diulang. Iya, itulah pentingnya perawatan lu. Betul, pentingnya perawatan ya. Nah dok, kalau untuk pemula lebih baik botox dulu kah, filler dulu kah, atau mungkin yang lainnya dok? Pemula itu maksudnya dari sisi usia juga nggak sih? Atau apa dok? Untuk orang bisa melakukan botox segala macam perawatan. Karena ada yang bilang masih muda gitu, dalam artian ya kulitnya masih bagus gitu. Kalau tadi balik lagi, kalau misalnya memang kita berkaitan dengan skin texture ya, kalau kulitnya masih bagus ya itu kan ya basic skincare aja cukup. Sisanya pengobatan yang lebih ke krim-krim tergantung dia jerawat atau flek. Tapi apakah masih muda butuh contouring ya kita lihat dulu masalahnya di mana gitu. Iya, misalnya. karena kan nggak mungkin misalkan usia di bawah 20 tahun deh, itu kan masih anak-anak SMA ya. Terus di atas mulai muncul berkerut, muncul itu kan di usia 30 kan.
Apalagi sudah ada cicilan dok, tuh tambah tuh kerutannya itu dok. Kadang nggak selalu bisa 30 muncul kerutan sih, di bawah itu juga suka Banyak. muncul. Karena kan ada orang yang sangat ekspresif ya, gitu loh. Tergantung kita gimana ekspresif apa enggak gitu. Contohnya misalnya kayak orang-orang yang ramah gitu, yang memang hobinya senyum, ramah sama semua orang, pasti ini akan cepet nih muncul di sini ada kerutan. Jadi kayak orangnya mukanya memang kayak smile aja, kayak ramah aja gitu. Ya karena memang dia selalu pakai ototnya gitu. Jadi nggak mesti di atas 30 gitu. Berarti emang nggak berarti emang nggak boleh, kita nggak boleh banyak gerak gitu mukanya ya dok, biar nggak kelihatan Ya kerutan. alamiah. Ya enggak juga dong, Alami robot ya, dong nanti. robot. Maksudnya kayak udah diem aja kalau disapa ya gitu, Ya, tapi iya, menjaga kalau- gitu. Enggak gitu dong. Jadi kalau ditanya diem, oh ya oke, Ya, lagi kenapa? menjaga. Biar nggak kerut. Itu namanya alami sih. Iya alami. Halo, iya. Gitu. Ya enggak juga gitu dong. Dia menjaga. Biar gitu. perawatannya nggak mahal gitu. Dok, kalau operasi gitu bener nggak sih dok, misalkan di hidung gitu atau tarik benang, kalau kita senggol gitu kan bisa belok gitu dok? Enggak. Oh, enggak? Baru denger itu malah tuh. Apa? Senggol hidungnya habis perawatan gitu. Iya kayak jaga, atau mungkin pas lagi tarik benang dia nggak boleh senyum gitu ya dok? Nggak bisa senyum? Tergantung jenis benangnya. Maksudnya ketika kita ada benang tertentu yang baru kita tanam ya sebaiknya tidak tertawa terbahak-bahak, karena kan tidak ada penyangganya atau anchoring di situ. Takutnya kalau kita ketawa nanti gerak sedikit, at least minimal 1-2 minggu dijaga aja supaya dia tetap stay di situ sampai dia ngait gitu. Berarti setelah itu baru dia udah bisa biasa Iya, lagi ya kulitnya kita dok? Iya. Dok, ini kan kita ngomongin yang bagus. Tapi ada risikonya nggak sih? Ketika wajah yang original ini gitu ditambah-tambahin, ada botox, ada filler, ada apapun gitu. Risikonya ada nggak sih dok? Pasti ada resikonya, ketagihan. Ketagihan pengen cakep Ketagihan terus nih. pengen lagi. Tapi memang iya benar. Ketika kita melakukan suatu tindakan di wajah, misalnya udah nih, ya, misalnya contoh misal aku kekurangan di daerah dagu nih, Iya. udah aku isi filler dagu, oke aku akan mengaca kayak, wah bagus ya dipasang dagu segala macam. Lama-lama aku akan bosan dengan fitur muka seperti itu. Aku mencari lagi area mana nih yang aku rasa kurang, oh kayaknya ini kurang deh. Nanti dibikin, oh ya udah bagus nih, tapi kayaknya aku misalnya lama-lama orang akan bosan dengan muka seperti itu. Nanti jadi ketagihan itu memang ada gitu. Jadi ketika kita sudah melakukan ini, kok ada yang kurang lain, ada yang kurang, dan itu sering terjadi gitu loh. Terus kalau resiko ya balik lagi tergantung tindakan yang diambil. Contoh botox ya pasti ada resikonya. Kalau misalnya memang dosis dan penginjeksiannya tidak tepat, ya pasti ada area-area yang seharusnya tidak disuntikan. Nah itu akan nanti misalnya contoh area mata yang mungkin baru-baru ada di medsos itu, suntiknya mungkin terlalu turun atau apa, sehingga dia matanya sulit dibuka, jadi matanya kayak ptosis, jadi dia matanya kayak ngantuk terus kayak gitu. Itu karena mungkin ada otot yang salah suntik. Terus misalnya suntik di area pipi, tujuannya pengen V, tapi ternyata tersuntik ada otot namanya risorius. Jadi ketika itu tersuntik dia akan rilis, ketika rilis dia nggak akan bisa senyum karena ototnya relax. Nah ketika kita senyum kan ada otot nih yang narik. Ya. Nah ketika otot yang narik ini dirilisin, dia diem. Jadi kalau pas senyum kita yang ini doang yang gerak, yang ini enggak. Nah jadi resiko tuh tergantung dari tindakan. Terus benang tadi bukan lebih ke bengkok ya. Contoh misalnya ada benang-benang tertentu yang memang tidak disetting, ketika kita pasang ternyata ukuran benangnya itu tidak sesuai dengan hidung dan dia kelebihan, terus kita gunting. Nah ketika kita gunting ukuran benang itu, dia akan menyebabkan kerusakan di jaringan dalam. Nah itu biasanya sering timbul infeksi kayak gitu. Terus misalnya filler dialokasikan di tempat yang tidak pas, terus nggak sengaja kena pembuluh darah, nekrosis ada. Nah oleh karena itu pentingnya riset dan dilakukan oleh tenaga profesional. Ya berarti nggak boleh sembarangan Nggak dong boleh tempatnya. sembarangan, iya. Ya yang tepat ya di rumah sakit ya dok. Ya. Betul. Yang sudah profesional tadi. Betul. Karena kan ya banyak menjamur banget kan klinik-klinik kecantikan, pengen cantik, murah, cepet, Betul. instan gitu kan. Ya Berdasarkan jadinya before after kan semua jadi kayak Percaya gitu ya. Padahal sebetulnya itu juga harus kita lihat lagi ya dok. Tadi ngomongin soal ini ketagihan, aku baru inget itu ramai juga kan yang di kayak sosial media itu orang yang sampai ini dok,
dagunya panjang, dokter suka lihat gak? Oh ya, Ya, itu panjang banget, itu karena efek dia ketagihan gitu ya dok ya? bisa jadi memang dia brandingnya dia sih. Kalau misalnya itu kan karena ya kalau ya itu karena cantiknya orang beda-beda kan, gitu. Jadi ya tadi ya banyak yang aku bilang pengen suka aja dagunya lancip gitu. Bagi kita aneh tapi bagi dia cantik ya gimana gitu. Tapi Maksudnya. bahaya gak sih itu dok? Kalau seandainya dilihat dari sampai bahaya apa enggaknya ya tergantung jumlahnya. Tapi kalau misalnya lebih ke bahaya sih enggak, cuma secara estetik aja kan lebih agak beda gitu, ya. Agak beda dengan yang lain. ya. Tapi kan mungkin ada yang memandang dia juga cantik kan, karena cantik itu balik lagi ya relatif, gitu. Nah dok, untuk mungkin biar botoksnya bisa bertahan lebih lama dok, mungkin ada nggak sih makanan yang harus dijaga atau mungkin gerakan-gerakan yang harus dijaga biar botoksnya bisa bertahan lama gitu dok? Botox untuk di area mana nih? Misalnya kalau untuk area bawah, karena kan tujuannya kenapa otot ini jadi besar, yaitu karena kita mengunyah terus-terusan. Tapi kan ya udah berarti dok saya jangan makan deh biar jangan gitu juga kurus kan. Makan bubur aja dong. Jadi ngunyahnya harus kanan kiri gitu. Karena kadang kalau kita ngunyahnya terus di kanan, terus lama-lama otot ini yang besar. Jadi pasien sering datang ke aku dengan dok muka saya kok kayak nggak simetris ya kanan sama kiri. Terus waktu pas dicek dia gigit-gigit, oh yang ini lebih kuat gitu, yang otot satunya lebih kuat. Makanya otot yang ini bikin tapakan muka kita tuh jadi lebih lebar gitu. Jadi makan kanan kiri. Nah terus kalau misalnya area atas gimana supaya lebih awet? Yaitu tadi kalau misalnya kita ke tempat outdoor yang memang banyak matahari atau segala macem, ya pakai topi atau pakai topi atau perlindungan, karena secara otomatis walaupun dia rilis, secara refleks kalau ada matahari kan kita tetap kayak pengen nyureng ya gitu. Nah otot yang terus kita paksa bekerja terus lama-lama juga mempercepat masa waktu botox itu habis gitu. Dan perbanyak sabar. Nanti ototnya kalau misalnya kita marah-marah nanti kan cepat juga bisa ototnya dipakai. Oh iya. Iya juga ya dok ya, orang-orang jadi banyak gerak juga. Iya. Lo ini ada satu pertanyaan nih saya catat ini soal tren rahang tegas. Ya dok pernah dengar dok rahang tegas itu kayak saya jadi dulu tuh pernah rame soal mewing gitu loh dok, dagu gitu. Lo pernah dengar sih lo? Mewing gitu kan kayak megang dagunya gitu. Enggak, iya bener dok. Itu maksudnya rahang tegas itu juga masuk dalam kecakapan suatu muka gitu loh. Standar kecantikan gitu kecantikan cakep lah gitu yang dagu mewing gitu. Ada orang yang memang menyukai yang rahangnya tegas kayak gitu, tapi tren yang datang ke aku sekarang malah orang lebih suka cabi. Lebih suka berisi gitu. Dibandingkan lu kenapa sih lu? Berarti termasuk ini. Termasuk berarti bersyukur ya, bersyukur. Bersyukur. Kategori cabi ya. Silakan lu bertanya aja deh. Berarti emang kalau kayak rahang tegas, dagu lancip itu emang aman untuk diikuti semua orang ya dokter ya? Aman aja, asal sesuai ya dengan proporsi muka aja gitu. Termasuk rahang tegas tadi tuh berarti ada operasi yang apa banyak dok, atau hanya kayak struktur kulit yang diubah gitu? Tergantung, kalau misalnya tadinya dia rahang yang nggak tegas karena kulitnya kendur, kan bisa kita lakukan tarik benang atau bisa lakukan facelift atau mini facelift supaya ketika ditarik kan ini juga akan kelihatan. Gitu ya. Atau tadi karena memang ototnya dikurangin ya kan akan mempertegas. Misalnya ditambah dagu, tadinya kayak Mbak Lulu misalnya agak kayak gini, tambah dagu dia agak lebih, ini tergantung sih Kak. Tergantung keinginan. Iya benar. Request dan balik lagi ya harus sesuai proporsi wajah. Harus sesuai proporsi. Iya. Kadang emang orang kan pengennya yang udah ngikutin aja tuh dari Instagram atau artis-artis kan banyak yang tebel-tebel aja gitu ya dok ya. Iya, banyak juga yang umur-umur kayak 20-an atau 25 tuh datang-datang, "Dok, aku pengen facelift, pengen mini facelift." Aduh, belum waktunya gitu kan. Gitu. Itu maksudnya belum waktunya, itu memang masih muda. Masih muda kalau menurutku sih. Misalnya kayak untuk mini facelift dan facelift itu sebaiknya dilakukan mungkin di atas 35 atau 40 tahun. Itu yang ideal ya, karena di atas 35 atau 40 tahun at least kalau untuk mini facelift gitu. Karena kalau terlalu muda juga banyak kulit yang dibuang, nanti kalau pas udah tuanya kita tuh jadi semakin kita usianya bertambah akan terjadi penurunan lemak di area pipi dan di area lainnya. Nah ketika banyak kulit yang hilang, nanti pas sudah tuanya tuh kempot, jadi kayak kelihatan banget tuanya. Iya, nggak fresh gitu.
Iya, apalagi belum banyak faktor yang tadi kalau umur di atas 35 itu kan sudah mulai kekurangan kolagen ya dok ya. Juga banyak mempengaruhi ya, kelihatan kulit mulai berkerut yang tadi segala Iya, macam faktornya itu ya. betul. Eh, Berarti kalau umur di atas 35 itu ya memang tadi ya ada apa ya, Treatment. istilah facelift itu saya taunya malah di mobil gitu. Kalau ada keluaran baru itu facelift di mobil. Ternyata di muka juga di usia di atas 35 itu disebutnya juga facelift untuk ngubah atau Untuk mengembalikan mengencangkan. seperti kayak muda lagi gitu dok. Istilahnya nggak sih? Mengencangkan. Mengencangkan. Jadi ibaratnya kalau baju kusut, Mm-mm. terus kita tarik, kita stretching, terus kita buang kulitnya kan jadi lebih kencang Oke. gitu. Jadi misalnya ini kendor nih, kayak misalnya muka aku kendor, terus nanti aku tarik ke atas. Jadi ini kita kasih sayatan di sini, kita tarik ke atas, dibuang kulitnya yang segini, terus dijahit sini sama sini kan jadi lebih shape, lebih kencang Oh, gitu. oke. Makanya saya bilang istilah tarik benang itu ada benangnya ditarik gitu. Enggak gitu. Beda. Makanya anak 20 tahun masih yang kulitnya masih bagus, aneh juga ya dok kalau minta facelift ya. Iya karena kan ya Tren sekarang juga. gini ya sih kak, maksudnya tren medsos tuh kan ini banget ya, orang jadi kayak pengen selalu tampil maksimal di dunia medsos kan, jadi kayak dikit ini dikit kenapa pengen dibenerin, ini kurang apa pengen dibenerin, jadi lama-lama jadi kayak nggak puas dengan mukanya sendiri, padahal sering banget aku lihat. Dan ini kadang faktor pengaruh handphone juga kan, kita foto kadang mungkin kok kayak banyak, kok kayaknya udah turun banget ya, tapi kadang aslinya juga nggak kayak gitu loh, asli mukanya nggak kayak gitu, tapi kan orang lebih milih tampakan di Kamera. kamera yang bagus karena itu yang bisa diperlihatkan ke orang kan gitu. Jadi itu yang kadang aku sering bilang ke pasien, aslinya bagus gitu, jadi kayak nggak perlu gitu untuk dilakukan ini itu. Ini kayak foto aja kan, misalkan matanya naik sebelah turun sebelah kan sering gitu ya dok ya. Iya, padahal aslinya juga belum tentu karena kan beda ya. Oke. Dok, terakhir dok, ini terjadi di masyarakat umum ya, soal anak muda yang berdandan ala orang dewasa lah ya kan. Jadi sampai tadi kan dokter sampaikan di bawah sekarang udah banyak anak-anak muda yang pengen facelift gitu kan. Artinya anak-anak muda sebenarnya kan juga kulitnya masih bagus, skin barrier juga masih bagus gitu kan. Nggak perlu diapa-apain juga sebenarnya kulitnya juga sudah bagus. Nah, saran dokter gitu bagi anak-anak anak muda gitu loh. Lu nggak usah diapa-apain juga udah cakep gitu loh. Kulitnya juga masih muda. Kalau yang sudah di atas 35 tahun kan banyak effort kan, ada botox dan filler dan segala macam itu, dok. Nah, nggak sabar gitu kadang mereka pengen juga untuk facelift gitu. Padahal kan sebenarnya kulitnya juga udah bagus. Gimana Iya. dok untuk mereka, dok? Ya paling harus kita edukasi sih kalau misalnya kayak gitu. Seringnya sih ya itu tadi kan tuntutan medsos sih, karena sekarang tuh anak-anak muda zaman sekarang kan mereka ingin tampil baik di depan media sebenarnya, padahal aslinya ya bagus-bagus aja gitu. Jadi ya memang harus kita sadarin, begitu mereka minta apa, dok saya pengen fat graft, kalau memang nggak perlu ya kita bilang, nanti kalau misalnya di fat graft nanti mukanya end resultnya kayak gini loh, kalau misalnya di facelift end resultnya kayak gini ya. Bagaimana Fat kita graft itu kayak gimana, dok? Bisa dijelasin detailnya kayak gimana fat graft itu? yang tadi memindahkan lemak Oh, dari oke. paha ke wajah gitu. Jadi ya bagaimana kita harus bisa kasih tahu, edukasi pasien kalau tindakan ini dilakukan bagaimana, resikonya bagaimana, Ya. kedepannya bagaimana. Itu sih yang paling penting gitu. Bagaimana kita komunikasi dengan pasien. Berarti anak-anak muda itu ya cukup menjaga aja kulitnya. Iya, as long as memang tidak ada masalah Tidak ya ada masalah. dengan contouring atau dengan proporsi wajahnya, ya dijaga aja. Kecuali memang pas kita lihat ternyata memang bagian batang hidungnya kurang atau memang ininya, ya kita perlu lakukan. Tapi kalau sebenarnya yang belum saatnya dilakukan ya harus kita edukasi. Dampaknya apa sih yang akan terjadi kalau tetap dilakukan, ke depannya bagaimana sih kayak gitu. Gitu. Lu jadi nggak semuanya harus di facelift lu, apalagi usia muda lu. Benar. Usia muda, orang usia muda nggak aku? Masuk ya? Tanya dokter dong. tanya saya. Masuk usia muda. Oke. Dokter, terima kasih telah datang di podcast Iya. Junto yang ke episode kedua ini. Semoga podcast kita hari ini bisa bermanfaat buat sahabat Merdeka dan penonton podcast Junto. Terima kasih dokter, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih, dok. Terima kasih.